Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang istimewa karena dilahirkan seorang yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imamul Muttaqin, Imamuz Zakirin, Sayyidil Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal, paling tidak ada 3 peristiwa di dalam tanggal 12 Rabiul Awal. Pertama, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi seorang wanita yang mulia, Siti Fatimah, yang ayahnya wafat, yaitu Abdullah. Kemudian peristiwa yang kedua, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Rasulullah itu Allah jadikan sebagai teladan yang terbaik? Sampai Allah memuji akhlaknya. Puncak akhlak terbaik itu ada pada diri Nabi. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menyatakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat agung. Akhlak yang terpuji itu ada 3 tingkatan. Pertama, akhlak hasanah, baik. Yang kedua, karimah, mulia. Dan yang ketiga, azimah, agung. Di mana bedanya akhlak hasanah? Orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan, itu baik, itu hasanah. Yang kedua, karimah. Orang berbuat buruk kita sabar menyikapinya, husnuzon, mendoakannya. Akhlak yang tertinggi adalah azimah, agung. Orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Itulah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Beliau setiap menuju masjid sholat berjamaah 5 waktu, dihina, dicaci maki, dicemooh, diludahi wajahnya yang mulia, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran binatang, dilempari batu. Tapi Rasulullah sabar menyikapinya, berhusnuzon, berbaik sangka kepadanya.
Satu hari tidak ada yang menghina, mengejek, meludahi wajahnya, melempari batu. Lalu Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitar, mana orang yang suka menghina, mengejek, melempari saya batu? Ternyata diselidiki orang itu sakit. Sakit? Iya ya Muhammad. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Dia datang ke rumahnya, dia doakan, dia obati. Lalu orang Yahudi itu pun mengomong, ya Muhammad, setiap kamu menuju masjid saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu yang mulia. Bahkan saya pernah lempari kotoran binatang, saya lempari batu. Tetapi ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mengobati penyakit saya. Saksikanlah mulai saat ini ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlak yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara katsira. Sungguh pada diri suatu teladan yang terbaik. Mengapa beliau menjadikan teladan? Karena pertama, beliau manusia seperti kita, bukan malaikat, bukan jin. Seandainya Nabi kita malaikat, sulit kita mencontohnya karena kita tidak pernah melihat malaikat. Seandainya beliau jin, kita pun sulit untuk mencontohnya. Beliau manusia biasa, makan, minum. Beliau sakit, beliau bekerja mencari nafkah, beliau punya keluarga, punya istri, punya anak. Beliau manusia, fisiknya manusia, tetapi basarul la kal basari. Manusia fisiknya, biologisnya, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Yang kedua, karena akhlaknya yang multi kompleks, teladan terbaik dalam setiap posisi. Belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin karena jujurnya, yang dapat dipercaya, amanah. Pada zaman itu tidak ada orang yang jujur. Pada waktu itu jahiliyah tidak ada orang yang amanah. Tapi ada seorang yang sangat jujur, sangat amanah, yang tidak pernah berdusta. Itulah Muhammad Al-Amin. Orang-orang Quraisy musyrikin memberikan gelar Al-Amin karena saking jujurnya, amanahnya. Sehingga banyak orang yang menitipkan hartanya, emasnya, berliannya, ontanya kepada Nabi Muhammad yang waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Itulah yang membuat tertarik seorang wanita yang kaya raya, yang punya perusahaan besar, Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya Rasulullah pun mempersuntingnya menjadi istri beliau. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian belum menikah, beliau menjadi seorang suami yang terbaik. Bagaimana beliau membentuk keluarga yang membuat kita harus menjadikan beliau teladan sebagai suami yang terbaik. Beliau pernah mengungkapkan dalam sabda, saya adalah yang terbaik, dan terbaik, orang yang terbaik adalah khairukum min ahli, orang yang terbaik kepada istri, kepada keluarganya. Bagaimana sikap beliau kepada istrinya? Jangankan berbuat baik, ketika marah pun menjadikan contoh bagi kita. Suatu saat istri beliau pernah melakukan kesalahan. Beliau dengan wajah yang sangat marah, merah, beliau memanggil istri beliau, ya Khumair, ta'al kemari. Panggilannya lebih keras dari biasanya. Istri beliau gemetar, wajahnya merah. Akhirnya tetap karena suaminya memanggilnya. Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepadanya. Ketika dekat, apa yang terjadi? Rasulullah memeluk dan menciumnya. Marahnya Nabi, memeluk dan mencium istri beliau. Allahu Akbar. Teladan yang terbaik. Marahnya saja menjadi teladan. Bagaimana beliau berlakukan istrinya. Sepiring berdua ketika makan saling suap. Minum pun segelas berdua. Bagaimana keharmonisan rumah tangganya. Beliau tidak punya apa-apa, tapi ungkapan beliau kepada istrinya, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku.
Beliau tidak pernah memanggil nama istri dengan panggilan yang membuat terhina, membuat sakit hati istrinya. Panggilannya misalnya kepada Aisyah, ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Sikap beliau menjadikan teladan. Kalau kita menjadi seorang suami, teladani Rasulullah sebagai suami teladan terbaik. Sebagai ayah, ayah teladan yang terbaik. Bagaimana beliau sikapnya kepada anak-anaknya. Bahkan beliau diuji oleh Allah. 3 putranya Allah wafatkan belum usia 2 tahun. Qasim, Ibrahim, Abdullah Allah takdirkan belum usia 2 tahun Allah wafatkan. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad al-Abtar, Muhammad al-Abtar, Muhammad terputus. Allah jawab dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak, telaga Kautsar surga, salatlah dan berkurbanlah. Sesungguhnya yang membencimu ya Muhammad, itulah yang abtar, yang terputus dari rahmat Allah, yang terputus dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sedih, iya, karena anaknya belum usia 2 tahun Allah wafatkan. Tapi Allah gembirakan dengan turunnya surah Al-Kautsar ini. Menjadi mertua yang terbaik. Beliau menjadi contoh mertua teladan terbaik. Beliau tidak memilah-milih ketika seorang istrinya, seorang anaknya putih yang sangat disayangnya, Fatimah Zahra. Orang-orang Arab waktu itu, pemuda-pemuda Arab berlomba-lomba untuk mendapatkan wanita cantik solehah Fatimah Zahra. Tetapi pilihan beliau jatuh justru kepada pemuda yang miskin yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wajhah. Tidak memilah-milih. Kalau yang terbaik pilihannya adalah agamanya, akhlaknya. Itulah Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai mantunya, mertua terbaik. Sebagai seorang pedagang yang terbaik, beliau tidak pernah berbohong. Perusahaan yang dimiliki Khadijah berkembang biak karena kejujuran ada pada diri Rasulullah SAW. Menjadi seorang panglima perang, jenderal perang. Beliau tidak pernah duduk di meja mengarahkan sahabat untuk berperang. Beliau langsung terjun. Bahkan beliau tangannya patah, kakinya patah, pelipisnya berdarah, giginya patah. Beliau ikut berjuang bersama sahabat dalam beberapa ekspedisi militer, perang Khandaq, perang Uhud, perang Jabal, perang Badar, dan perang-perang yang lain-lainnya. Rasulullah adalah panglima terbaik, presiden yang terbaik, kepala negara. Bahkan dalam sejarah membuktikan beliau membuat sebuah undang-undang kenegaraan yang modern di zaman saat itu. Bahkan dicontoh oleh berbagai negara termasuk negeri kita. Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, kepala negara yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Karena itulah jadikan Rasul sebagai teladan dalam hidup kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, jadikan Rasul sebagai teladan dalam hidup kita. Kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, diakui sebagai umat Rasulullah SAW, maka contohlah Rasulullah dalam kepribadian kita. Sebagai pemuda, sebagai guru, sebagai dai, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mertua, sebagai kakek, sebagai apapun, panglima perang, sebagai presiden sekalipun, beliau adalah pemimpin yang terbaik. Sehingga tak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi siapa yang menjadikan Rasul teladan, pertama, liman kana yarjullaha, bagi orang yang selalu mengharap rahmat Allah. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, kalau kita ingin dapat syafaat Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai teladan terbaik. Cara makannya, cara tidurnya, cara bermasyarakatnya, cara berpolitiknya, cara berekonominya, cara berumah tangganya. Contohlah Rasulullah sebagai teladan yang terbaik. Kemudian orang yang wal yaumil akhir, yang yakin adanya hari akhir, yakin adanya hari kiamat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, itulah yang menumbuhkan semangat kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup kita. Wa zakarallahu katsiran, dan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti dia menyebut banyak sesuatu.
kita cinta kepada istri anak kita. Seringkali pun kita menyebut nama anak istri kita. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita pun banyak menyebut Nabi dengan berselawat. Ternyata ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan zakat, infak, sedekah, Allah tidak melakukannya. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji umrah. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah pun berselawat, malaikat pun ikut berselawat. Dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Rasulullah setelah kita menjadikan Rasulullah teladan dalam hidup kita. Mari kita perbanyak di bulan Rabiul Awal ini untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Ingatlah, man sholat sholatan wahidatan, siapa orang yang sholawat satu kali saja, Allah berikan 10 pahala, 10 derajat, 10 ampunan dosa. Doa tanpa sholawat, doa tidak akan diijabah oleh Allah. Sholat tanpa sholawat, sholat tidak sah. Khutbah tanpa sholawat, khutbah tidak sah. Dalam keseharian kita, buktikan cinta kita setelah kita mencontoh Rasulullah teladan hidup kita. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Karena itu Rabiul Awal adalah bulan momentum untuk kita mengenali Rasulullah dan momentum untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk mencintainya, untuk meneladaninya, untuk banyak berselawat kepadanya, sehingga kita berhak diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.